Hei, lari. Hilang sih catatan Kumoji atau oleh lewat hal di Indonesia itu masih banyak problem, yaitu sebagian besar pemain-pemain yang ada di Indonesia itu mengalami mental block ya. Apa sih mental block itu? Nah, nanti kita akan bahas di konten edisi yang pertama di Lensa Persib. Kita bahas tentang psikologi olahraga. Check it out. Oke, kita kembali ke Lensa Persib edisi yang pertama. Kita akan membahas tentang psikologi olahraga, khususnya untuk atlet sepak bola bersama Lensa Persib. Saya Ahmad Jalaluddin Bashar, psikolog dari Persib Padang Bandung yang akan mengisi kegiatan pada sore hari ini. Oke, berbicara tentang mental block, kita sering mengetahui ya bahwa di Indonesia ini banyak sekali para pemain-pemain kita, entah itu yang berada di liga profesional, di bawah liga profesional, atau sampai dengan di level sepak bola akar rumput ya, seperti di Persib Padang Bandung ini ya. Ini suasana seperti ini. Banyak sekali pemain-pemain itu mengalami yang namanya mental block ya. Kira-kira apa sih mental block itu, dan bagaimana mental block itu bisa menghinggapi para pemain ya, khususnya ketika mereka melakukan pertandingan-pertandingan atau event-event di kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, simak, ikuti konten berikut. Nah, kita tahu ya fenomena yang terjadi sebelum pertandingan, pada sesaat pertandingan, setelah pertandingan, mental block ini banyak sering terjadi ya. Kalau contoh ya, beberapa contoh itu di pertandingan-pertandingan besar gitu ya, di entah itu di liga profesional seperti Liga 1. Kalau di Indonesia sendiri tuh banyak pemain-pemain kita itu dari standar mental itu masih jauh dari standar ya, sehingga menyebabkan banyaknya atau terjadinya hal-hal yang memicu keributan ya, mulai dari pertengkaran antar pemain ya, kemudian ada lagi kerusuhan supporter ya, dan masih banyak lagi. Nah, kita di sini berbicara dari segi pemain terlebih dahulu, karena sepak bola itu adalah satu sistem. Tidak bisa dibilang sepak bola itu hanya satu person aja ya, satu orang saja. Tidak hanya satu tim dengan satu pelatih, tidak ya. Sepak bola itu tidak dengan 11 pemain, dengan pelatih, dan tidak dengan supporter aja. Tapi sepak bola itu adalah suatu sistem yang harus terstruktur agar kita memiliki bibit-bibit handal profesional ya. Nah, ini kalau saya berbicara tentang bibit-bibit handal ya, itu diawali dari person to personnya. Jadi dari individu-individunya. Bagaimana kita sejak dini dari sepak bola akar rumput seperti di Persib Padang Bandung ini, kita sudah menerapkan beberapa penerapan psikologi olahraga pada saat pelatihan-pelatihan di lapangan ya. Jadi kita tidak hanya latihan di lapangan terkait dengan teknik sepak bolanya, melainkan juga terkait dengan bagaimana kita mengembangkan individu-individu tersebut untuk menjadi lebih matang dari segi kualitas emosional ya, kognitif maupun afeksinya ya. Nah, jadi itu. Nah, kembali lagi, kalau kita ngomong tentang mental block, yang sering terjadi itu adalah para pemain itu, mereka ketika sudah tertekan karena tekanan ya, misalkan dari beberapa pertandingan yang menyebabkan dia itu mudah cemas, stres, dan lain sebagainya, itu mereka akhirnya menyebabkan dia mudah untuk mental block ya. Nah, apa sih mental block itu ya? Jadi mental block itu adalah satu sistem mental yang ada di dalam pikiran manusia yang dia tidak bisa memfilter, dan mereka tidak bisa melihat secara jernih. Dia tidak bisa berpikir secara jernih terkait dengan apa yang dia pikirkan, sehingga menyebabkan dia akan melakukan sesuatu ya. Itu namanya mental block.
sehingga dia mengalami kesulitan untuk berpikir secara jernih, ya. Jadi apalagi kalau hal-hal ini terjadi pada saat pertandingan, ya. Ini yang sering terjadi, atau lebih parahnya lagi pada saat sebelum pertandingan, ya, sebelum main tapi sudah melakukan mental block, entah itu karena cemas, karena takut, karena tekanan, ya, banyak hal yang bisa memicu terjadinya mental block. Salah satunya misalkan nih, ketika sebelum pertandingan mereka merasa aku nggak bisa nih menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, ya, saya nggak bisa nih, saya nggak mampu nih. Nah, ini salah satu yang menyebabkan mental block itu bisa muncul pada atlet, ya. Nah, ini kita tahu ada beberapa kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang sering terjadi di atlet kita. Nah, bagaimana cara kita biar mampu memiliki mental block yang baik? Tentunya kita nggak bisa melihat satu fenomena tersebut dari satu sudut saja, melainkan dari banyak hal, dari sisi psikologis, dari segi fisik, ya, bisa jadi, ya, dan dari segi yang lain. Nah, oleh karenanya penting bagi atlet itu memiliki mental yang cukup baik, ya, baik itu sebelum pertandingan maupun pada saat pertandingan, bahkan setelah pertandingan. Ya, kenapa kok saya bilang pre waktu kejadian dan pasca kejadian itu penting? Karena ada beberapa, jadi mental block itu tidak dikatakan misalkan yang gagal-gagal aja. Misalkan gini, contoh, banyak di atlet kita itu sudah merasa ketika dia berhasil mencapai sesuatu, ya, banyak karirnya meredup, banyak yang secara performanya turun dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari mental block, ya. Tidak harus gagal, ya. Ada yang berhasil tapi dia tidak melakukan improvement lagi, sehingga apa, menyebabkan para atlet ini merasa sudah berada pada zona nyaman, pada zona yang sudah menurut dia itu saya cukup nih pada fase ini, sehingga dia tidak ada keinginan untuk mengupgrade, tidak ada keinginan untuk improve, sehingga menyebabkan beberapa kejadian yang sering kita dengar. Ada atlet sepak bola A, ya, tiba-tiba yang dulunya di kelompok umur 19 naik, tiba-tiba nggak ada nggak ada baunya, nggak ada wujudnya, ya, padahal digadang-gadang dia bisa menjadi pemain yang bersinar pada saat di usia-usia emas atau di golden age-nya, ya. Jadi sering terjadi karena apa? Karena merasa dia sudah mampu untuk melakukan itu, ya. Ini yang menjadi PR kita, dan ini yang sudah kita terapkan di Persib Padang Bandung, ya, melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah pelatihan mental, pelatihan pengembangan psikologi olahraga, ya. Kita sudah menerapkan di akar rumput di Persib Padang Bandung, ya. Jadi itu. Jadi karena kalau kita ngomong sepak bola itu tidak hanya tentang skill untuk passing, dribbling, crossing, shooting, ya. Tidak hanya sekedar itu. Karena dari individu-individu itu justru yang paling besar pengaruhnya itu adalah bagaimana ia bisa mempersiapkan diri dengan baik, ya. Dia mempersiapkan diri dengan baik pada saat sebelum pertandingan, pada saat pertandingan, dan setelah pertandingan. Itu yang harus kita garis bawahi terhadap atlet-atlet, khususnya atlet-atlet yang usia-usianya yang masih usia-usia belajar, ya. Seperti di Persib Padang Bandung ini ada kelompok umur 10, kelompok umur 12, kelompok umur 17, ya, dan seterusnya. Nah, ini penting, ya. Karena apa? Karena kalau misalkan di seluruh Indonesia punya sistem yang sudah kita bangun seperti di Persib Padang Bandung, ya, jujur saya ingin turun langsung ke atlet-atlet muda di bibit-bibit di usia 10 ini, dengan harapan nanti ketika dia besar sudah dapat fondasi yang kuat terkait dengan bagaimana self developmentnya dia,
ya, bagaimana dia sudah mempunyai kematangan emosional yang baik, kematangan mental yang baik, baik sebelum, sesudah, ataupun pada saat pertandingan. Saya harap mereka di kelompok umur seterusnya mereka bisa konsisten, ya. Karena mungkin kebanyakan pemain-pemain yang sekarang atau pemain-pemain yang dulu pernah bersinar di kelompok umur 19 dan seterusnya, mungkin istilah psikologi olahraga belum populer pada saat itu, ya. Tapi ini satu langkah pasti dari Persib Padang Bandung untuk melakukan satu apa sih, satu gebrakan, ya, satu gebrakan, yaitu dengan melibatkan psikologi olahraga di setiap pelatihan siswa-siswa SSB, ya. Jadi di sini nanti akan ada beberapa sesi-sesi kita belajar tentang psikologi olahraga langsung dengan atletnya, ya. Karena kembali lagi, sepak bola itu bukan tentang satu individu saja, karena ini adalah satu sistem yang harus kita bentuk. Dan ini bisa menjadi contoh bagi SSB-SSB yang ada di akar rumput, ya, di desa-desa, atau istilahnya itu sepak bola kampung, ya. Sepak bola kampung tidak hanya sekedar menendang bola, ya. Di sepak bola kampung tidak hanya sekedar datang iuran cari keringat, enggak. Tapi kita bangun fundamentalnya dari sepak bola. Kalau dari segi teknik, berarti bagaimana passing yang baik dan benar, bagaimana dia melakukan kontrol bola yang baik dan benar, itu seperti apa, dan bagaimana pemahaman taktik, ya. Terus kemudian, tapi juga kita juga perlu yang namanya bagaimana kematangan diri dari atlet itu sendiri bisa berpengaruh sangat besar terhadap satu pertandingan atau satu tim, ya. Bagaimana dia bisa menginfluence timnya untuk bisa mengontrol, untuk bisa melakukan satu aktivitas-aktivitas yang nanti di satu timnya itu istilahnya positif semua, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi yang selanjutnya. Oke. Nah, kembali lagi, sekali lagi nanti kita akan bahas lebih detail lagi, karena nanti banyak istilah-istilah di psikologi olahraga, ya. Selain ada mental toughness, ya, bagaimana kita mengatasi kecemasan sih untuk atlet itu seperti apa, ya, bagaimana mengatasi mental block, ya, itu banyak, ya. Nah, ini masih edisi pertama, kita nanti akan ada edisi-edisi yang selanjutnya, kita akan bahas lebih detail bersama dengan atlet-atlet kita, bagaimana penerapannya, ya, sehingga bisa dicontoh oleh seluruh SSB-SSB yang ada di akar rumput, ya. Jadi nanti biar timnas kita ini jalannya beriringan, mumpung timnas kita sedang naik daun, timnas kita sedang lagi bagus-bagusnya, ya. Meskipun diisi banyak diaspora, pemain-pemain diaspora, ya, tapi kita masih tetap yakin di dalam timnas kita yang saat ini ada pemain-pemain yang dia memang benar-benar sudah menerapkan psikologi olahraga, dia benar-benar punya kematangan diri yang kebetulan saya juga pernah tahu di beberapa klub sebelumnya pemain timnas itu ada psikolog olahraga yang berperan, sehingga dia pada saat ini dia main di timnas dengan bersaing dengan pemain-pemain diaspora, dia tidak gentar, dia tidak takut gagal, dia tidak takut tersaingi, dia tidak takut menjadi cadangan mati, ya. Ini saya sangat percaya, ya. Contoh salah satunya yaitu ada pemain timnas dari back, dulu klubnya pakai psikolog olahraga profesional, ya. Itu sekarang dia bersanding dengan back-back diaspora, dia mampu, dia berani, dia percaya diri, ya. Nah, nanti mungkin akan ada sesi-sesi kita akan bahas tentang pemain-pemain itu. Oke. Nah, kita kembali lagi, kita ngomong tentang mental block, ya. Belum lagi ketika satu pemain itu ketika pada saat posisi latihan, ya, yang sering, ya, ini kita bicara tentang fenomena aja dulu, ya, di sekitar kita, atau ini mungkin fenomena nasional juga, ya, tentang mental block itu, ya. Ya, apalagi kita sekarang berhadapan dengan generasi Z. Generasi Z, ya, sekarang, ya. Apalagi kita sekarang berhadapan dengan generasi Z. Gen Z itu, ya, kalau kita lihat di sini, ya, sudah selesai ini. Itu
pelatih teriak-teriak ya ketika menegur salah passing, salah kontrol, salah shooting ya, salah penempatan posisi. Itu kalau kita nggak punya mental yang bagus, kita nggak punya kematangan diri yang bagus, itu anak-anak sekarang itu gampang mutung ya. Anak-anak sekarang itu gampang mutung. Kalau sudah mutung, malas latihan sepak bola ya. Itu yang fenomena yang sering terjadi ya. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, kita tahu kalau misalkan anak itu tidak benar-benar didukung oleh orang tua dan tidak benar-benar punya minat yang tinggi terhadap sepak bola dalam atlet dan olahraga, itu saya rasa sangat susah ya. Saya rasa sangat susah. Nah, sekarang itu menjadi PR kita ya, PR kita semua. Jadi sering ada beberapa pelatih itu bentak gitu ya, udah besoknya pulang, besoknya lagi ketika ada latihan nggak datang, tanyain orang tuanya kenapa, pelatihku galak ya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas lebih detail ya, kita bahas lebih detail untuk pembahasan tentang terkait dengan mental berolahraga khususnya untuk atlet sepak bola. Oke? Bagi rekan-rekan Lensa Persib yang menyimak video ini, barangkali ada kesulitan untuk mengembangkan potensi anak didik, entah itu dari masyarakat umum atau dari SSB, boleh kita sharing-sharing belajar bareng di Persib Padang Bandung. Lokasi kita ada di Kecamatan Dukun di Kabupaten Gresik ya. Kita sudah menerapkan ini dan kita sudah punya banyak sekali bibit-bibit potensial untuk calon pesepak bola profesional yang akan datang ya. Jadi silakan, kita sangat terbuka untuk melakukan diskusi, untuk melakukan penanganan terhadap psikologis pemain ya. Kebetulan saya juga seorang profesional di bidang psikolog, khususnya di self development. Langsung saja hubungi Lensa Persib ya di kolom ini ya, silahkan ya. Oke, sekali lagi, barangkali ada anak didiknya atau masyarakat umum yang pingin, oh anak saya nih pingin punya minat di sepak bola, bagaimana sih di usia-usia sekarang, usia-usia sekolah, usia-usia dini, usia-usia di U10 ya khususnya ya, U10 nih kita benar-benar kita akan menerapkan konsep psikologi olahraga yang dipadukan dengan teknik sepak bola ya, entah itu sepak bola modern ya. Kita semuanya jajaran pelatih banyak karakternya, dan kita pelatihnya pelatih yang nggak berlisensi ya, pelatih kita cukup banyak lisensi ya. Oke, itu sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kalau informasi ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa tonton terus Lensa Persib ya, hanya di kanal resmi YouTube Lensa Persib Padang Bandung. Sekian itu dari saya. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang.